Sober. Pertama, auk besar. Auk besar adalah burung laut yang tidak dapat terbang dan memiliki penampilan yang mirip dengan penguin. Burung ini dapat ditemukan dari pesisir Britania Raya hingga muara Sungai Berbatu di dekat Kanada. Karena populasi auk besar yang banyak, hal ini secara alami membuat mereka menjadi sumber makanan yang populer bagi para pelaut yang memburu mereka dalam jumlah besar untuk daging dan kulitnya. Lemak tubuh auk besar juga sering digunakan untuk menghangatkan badan, mirip dengan fungsi api unggun. Sebagai burung yang lebih nyaman di laut dan tidak bisa terbang, auk besar mudah diburu oleh pelaut karena mereka tidak takut pada manusia dan tidak dapat melarikan diri dengan baik ketika dikarungi oleh para pelaut. Maka pada akhir abad ke-16, para ilmuwan mulai menyadari bahwa populasi spesies burung ini di beberapa wilayah hampir punah, sehingga berbagai upaya perlindungan dilakukan untuk menyelamatkan spesies ini dari kepunahan. Salah satu langkah perlindungan termasuk hukuman berat seperti dicambuk bagi siapapun yang tertangkap mencuri telur mereka. Namun hal-hal seperti ini tidak dapat menghentikan para pemburu. Pada tahun 1844, hewan ini dinyatakan punah setelah pasangan terakhir yang terlihat di alam liar dibunuh oleh 3 pelaut di sebuah pulau dekat Islandia. Ternyata para pelaut tersebut diperintahkan oleh seorang pedagang yang ingin memiliki sepasang kulit berbulu auk besar untuk dipamerkan. Mereka menyelinap di malam hari dan mencekik kedua burung yang sedang bersarang hingga mati. Lalu salah satu dari mereka menginjak-injak sarangnya untuk menghancurkan telur yang sedang dierami. Kedua, harimau Jawa merupakan subspesies harimau Indonesia yang pernah hidup di Pulau Jawa. Pada awal abad ke-19, mayoritas tanah di pulau tersebut dijadikan lahan pertanian yang mengakibatkan penurunan drastis habitat alami para harimau Jawa. Populasi mereka juga menurun akibat perburuan berlebihan oleh penduduk Jawa yang didorong oleh imbalan uang bounty yang ditawarkan oleh penjajah Belanda. Belanda menganggap harimau Jawa sebagai hama yang mengganggu lahan ternak mereka. Ketika harimau Jawa mulai langka, para pemburu memburu mereka untuk mengambil kulit dan gigi taringnya yang diyakini memiliki khasiat obat ajaib. Meskipun telah didirikan kawasan konservasi, pada tahun 1930-an populasi harimau Jawa terus menurun dan hampir punah, kecuali populasi di daerah kecil pegunungan Jawa Timur. Populasi harimau Jawa yang terakhir berjuang untuk bertahan hidup di Taman Nasional Meru Betiri. Akhirnya penampakan harimau Jawa terakhir kali dicatat pada tahun 1976 dan pada tahun 2003 harimau Jawa secara resmi dinyatakan punah dalam daftar merah IUCN. Ketiga, ikan pupfish Techopa. Ikan ini hidup di mata air panas Techopa, Guru Mojave, Inyo County, California, yang terletak sekitar 3,2 km di utara kota Techopa. Popularitas mata air ini menyebabkan kepunahan ikan pupfish Techopa pada tahun 1950-an akibat perubahan habitat mereka yang disebabkan oleh pembangunan rumah mandi dan berbagai saluran kanal. Pada tahun 1965, aliran dari mata air panas utara dan selatan digabungkan, menciptakan arus yang lebih cepat dan menyebabkan suhu air di hilir meningkat di atas level laut. Hal ini jauh melebihi kemampuan ikan pupfish Techopa untuk beradaptasi. Pada tahun 1966, Dr. Robert Rush Miller menemukan bahwa populasi ikan ini telah punah di mata air panas Techopa. Sementara spesimen terakhir yang terkonfirmasi dari ikan pupfish Techopa diambil pada 2 Februari 1970. Proses penghapusan ikan ini dari daftar spesies terancam punah dimulai oleh layanan ikan dan satwa liar Amerika Serikat setelah survei pada tahun 1972 dan 1977. Setelah pencarian yang luas di lebih dari 40 lokasi di daerah tersebut, mereka tidak dapat menemukan satupun spesies pupfish ini, sehingga ikan ini dinyatakan punah pada tahun 1981. Keempat, lumba-lumba Sungai Yangtze. Spesies lumba-lumba ini juga dikenal sebagai dolphin baiji. Spesies ini berasal dari Sungai Yangtze dan Sungai Qianteng di Tiongkok. Baiji dikenal dengan mata sipitnya dan mulutnya yang panjang serta mirip paruh dengan gigi. Masyarakat setempat sering menyebut hewan ini sebagai Dewi Yangtze yang menjadi pelindung para pelaut saat mereka berlayar. Namun sayangnya spesies ini mengalami penurunan populasi yang drastis pada akhir tahun 1950-an. Penyebab utama penurunan spesies baiji disebabkan oleh penggunaan jaring ikan dengan kait yang menjebak dan menenggelamkan baiji yang tidak bisa lepas dari jaringnya. Selain itu, kerusakan habitat akibat
limbah industrial juga dapat menjadi faktor besar kepunahan spesies lumba-lumba ini. Dan karena baiji ini memiliki mata yang sipit dan hampir buta, ia sangat bergantung dengan ekolokasi untuk berenang. Tapi karena polusi suara yang berlebihan, baiji kebingungan dan seringkali menabraki kapal yang sedang berlabuh. Setelah mengalami penurunan populasi pada akhir tahun 1950-an, spesies lumba-lumba baiji tidak terlihat lagi di Sungai Cianteng. Sejak saat itu, meskipun para ilmuwan mencatat setidaknya 400 individu antara tahun 1979 hingga 1981 di Sungai Yangtze, survei pada akhir tahun 1990-an hanya menemukan 13 ekor. Pada tahun 2001, penampakan terakhir lumba-lumba baiji terkonfirmasi di alam liar. Ketika para nelayan menemukan bangkai seekor baiji betina yang hamil di kota Shenzhen, akhirnya lumba-lumba baiji terakhir yang lahir dinamakan Cici. Cici hidup dalam penangkaran Institut Hidrobiologi di Wuhan. Tapi sayangnya, Cici meninggal pada bulan Juli 2002. Di tahun 2006, dua kapal melakukan survei yang dikelola secara berhati-hati di seluruh wilayah historis baiji sebanyak 2 kali dalam periode 6 minggu. Meski begitu, mereka tidak dapat menemukan atau mendengar satupun lumba-lumba baiji. Baiji dinyatakan punah pada bulan Desember 2006. Kelima, Pyrenean ibex. Subspesies kambing liar ini dulunya banyak ditemukan di Prancis Selatan, Pyrenees Utara, dan pegunungan Cantabria. Sebelum abad ke-19, jumlah mereka melimpah di wilayah tersebut. Tapi karena akibat perburuan yang terus-menerus, serta ketidakmampuan mereka untuk bersaing dengan hewan lain untuk mendapatkan makanan, dan juga penyakit dan infeksi yang ditularkan dari hewan peliharaan, jumlah mereka turun menjadi kurang dari 100 ekor. Dan setelah tahun 1910, jumlah mereka tidak lebih dari 40 ekor. Meskipun aksi memburu mereka dijadikan tindakan ilegal, ancaman utama bagi Pyrenean ibex adalah ketika para petani baru membawa ternak mereka untuk merumput di daerah habitat spesies Pyrenean ibex. Dan karena domba, kambing, sapi, dan kuda semuanya makan rumput sebelum ibex dapat memakannya, para ibex kelaparan. Pada tahun 1993 hanya tersisa 10 ekor saja. Dan pada tahun 1999, ahli biologi Spanyol menangkap spesimen terakhir dari spesies Pyrenean ibex yang diberi nama Celia. Mereka mengambil sampel jaringan, kotoran, dan darah untuk tujuan cloning. Tragisnya, setahun lagi, Celia meninggal akibat sebuah pohon tumbang dan menimpa Celia. Hal ini membuat Pyrenean ibex tercatat punah. 3 tahun kemudian, sebuah perusahaan bioteknologi berhasil membangkitkan kembali Pyrenean ibex yang telah punah dengan menanamkan embrio ke dalam kambing betina pengganti. Hanya 7 embrio yang menghasilkan kehamilan dan hanya 1 yang melahirkan seekor Pyrenean ibex betina. Namun, bayi yang baru lahir itu meninggal dalam waktu 7 menit karena masalah paru-paru. Pyrenean ibex dinyatakan punah untuk kedua kalinya. Iya.